Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ba'd. Jamaah hadirin dan hadirat, barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita Islam dalam keadaan mudah. Kita Islam dalam keadaan tenang. Kita Islam dalam keadaan nyaman. Dahulu sahabat-sahabat Nabi SAW untuk memperjuangkan Islam, mereka sampai-sampai harus diboikot. Mereka sampai-sampai diboikot 3 tahun lamanya. Dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10 dari kenabian, sahabat-sahabat Nabi SAW diboikot demi mereka mempertahankan keimanannya. Nah, kita sekarang Islam, kita sekarang iman. Ada gangguan? Tidak ada. Ada tekanan? Ada ajakan untuk kafir? Tidak ada. Misionaris takut sama kita. Iya. Jamaah barakallahu fikum. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mohon maaf atas sedikit keterlambatan, barusan dari bengkel interior, selesainya jam 5:15. Jadi dari sana ke sini ya lumayan, berapa menitnya? Bengkelnya di Jalan Esparman. Jamaah barakallahu fikum, kita sampai pada pembahasan mana? Insyaallah di hadis Jibril ya. Di hadis Jibril, yaitu hadis yang mana Jibril alaihi salatu wasallam datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril ini datang dalam keadaan pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, datang ke Nabi Muhammad di antara para sahabat, langsung duduk paling depan, bahkan dengkulnya Jibril ditempelkan ke dengkulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril duduk sambil memegang pahanya. Kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Bilangnya bukan ya Rasulullah, tapi ya Muhammad. Kayak orang-orang Badui, orang-orang yang enggak punya akhlak, orang-orang yang dari pegunungan. Ya. Mereka manggil Nabi Muhammad bukan ya Nabi Allah, bukan ya Rasulullah, tapi ya Muhammad. Kemudian jadi orang-orang yang berada di sekitar Nabi SAW, ini orang bukan orang sini, tapi kok enggak ada tanda-tandanya musafir. Kalau musafir zaman sekarang naik bis, naik mobil, naik kereta, naik pesawat, naik kapal, enak, enggak kayak dulu naik unta, naik kuda. Dari Madinah ke Mekah, Nabi SAW 13 hari. 10 hari perjalanan, 3 hari berada di Gua Thur ketika hijrah. Ya. Sekarang dari Mekah ke Madinah kereta cepat 250 km per jam, 2 jam setengah nyampe. Tapi seenak-enaknya musafir, seenak-enaknya kendaraan, tetap biasanya minimalnya apa? Mukanya kusam, betul enggak? Mukanya berminyak. Ini bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, tapi datang dengan muka yang bersih, pakaian yang bersih, dengan badan yang bersih. Tapi ketika ngomong sama Nabi SAW bilangnya ya Muhammad, bukan ya Rasulullah. Jadi sahabat bingung, orang sini tidak ada yang kenal, orang jauh tapi tidak ada tanda-tandanya musafir. Kemudian tanya, akhbirni 'anil Islam. Apa itu Islam? Sebutkan kepadaku apa itu Islam.
Maka Nabi menjawab, Islam itu agar engkau bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Rukun Islam yang kedua, wa tuqimus shalah, engkau melaksanakan salat. Ya. Salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Berarti kalau enggak salat enggak punya tiang. Kalau enggak salat enggak bisa tegak. Kalau enggak salat itu enggak dikatakan Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kami orang Islam dan mereka orang kafir adalah dengan solat. Kalau syahadat tapi enggak solat, maka dia kafir. Syahadat tapi mengatakan solat itu enggak wajib, ini kafir. Ulama sepakat kafir, sepakat, tidak ada ikhtilaf. Tapi kalau mengatakan solat wajib, cuman dia enggak mengerjakan solat, maka kata para ulama dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Maliki dan Hanafi sepakat, orang ini harus yu'addab, orang ini harus yu'azzar, orang ini harus dihukum, orang ini harus dinasihati. Dinasihati enggak bisa dipenjara enggak bisa dipecut enggak bisa, maka dia diancam untuk dibunuh, dipenggal. Maka pedang ditaruh di atas lehernya, kemudian dikatakan kepada dia, salat atau dipenggal. Kalau orang ini bilang salat, alhamdulillah. Tapi kalau orang ini milih mati daripada salat, kata Imam Ahmad, mati kafir sama kayak bangkai, buang ke laut, buang kemana, terserah. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, dia mati dalam keadaan muslim, meskipun dia pelaku dosa besar. Wassahih wallahu alam kafir. Ya, bahkan guru saya Syekh Ahmad ibn Ali al-Makrami berkata enggak masuk akal orang milih dipenggal daripada sholat. Ini kalau enggak ngeyel kafir enggak mungkin. Kalau orang masih punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pasti dia milih sholat daripada dipenggal, kan gitu. Wallahu a'lam bissawab. Ada nggak sekarang orang nggak sholat kafir di Indonesia? Ada nggak? Dilihat, kalau nggak sholat karena mengatakan sholat nggak wajib, ini orang kalau mati nggak usah dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini orang kalau mati nggak usah dimandikan, nggak usah disolatkan. Ya. Tapi kalau ada di Indonesia misalnya orang nggak sholat, kenapa? Males. Malesnya berapa lama? Ada 50 tahun. 50 tahun nggak pernah sholat. Sholat hukumnya apa? Wajib kata dia. Dia mengatakan sholat wajib, tapi dia nggak sholat. Maka ini muslim apa kafir? Hah? Muslim. Kenapa dia dihukumi muslim? Karena nasihat tidak ditegakkan. Karena hukum tidak ditegakkan kepadanya. Karena dia gak ada yang nasihati. Karena dia hanya sekedar sesekali dinasihati. Karena dia gak sampai di penjara. Karena dia gak sampai dipecut. Karena dia gak sampai diancam hukuman mati. Paham? Jadi kalau di Indonesia ada orang yang nggak sholat karena malas, itu tetap muslim. Ya. Tapi kalau di Indonesia ada orang KTP-nya Islam, dari keluarga Islam, nggak sholat, kenapa? Sholat nggak wajib, maka ini kafir. Ya. Kemudian jamaah barakallahu fikum, sholat subhanallah, sholat ini menjadi pelipur lara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau sholat
bilang ke Bilal, kalau datang waktunya sholat, ya Bilal arihna bis sholah. Wahai Bilal, datang waktunya istirahat. Nabi nyaman. Kata Nabi SAW, wa ju'ilat qurratu aini fis sholah. Dan pelipur laraku dijadikan di sholat. Pelipur lara itu apa, Pak? Yang bikin mata seneng itu apa? Kita itu seneng kalau apa? Gajian, ya, punya uang. Seneng kalau punya istri, baik kan gitu. Seneng kalau terus punya anak, ya, anaknya lucu. Itu kan hal yang bikin mata seneng, hal yang bikin hati bahagia. Nabi SAW hatinya bahagia ketika sholat. Ya. Jadi sholat itu bukan paksaan. Sholat itu bukan keberatan, tapi sholat adalah kebahagiaan bagi Nabi SAW. Dan hendaknya sholat itu menjadi kebahagiaan bagi kita. Kemudian membahas tentang sholat, perhatikan, sholat itu punya rukun, punya sunnah, dan punya namanya wajib. Atau namanya ab'ad. Ya. Rukun artinya harus ada. Kalau nggak ada, kalau kurang, kalau lebih, sholatnya nggak sah. Kalau wajib, lupa nggak apa-apa, sengaja nggak boleh, nggak sah. Kalau sunnah, ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah biasa. Dilaksanakan baik, ditinggalkan eman-eman. Ya. Maka kita harus paham, terutama dengan rukun sholat. Gak boleh rukun sholat kurang. Kalau rukun sholat kurang, maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat itu kalau kurang nggak sah, kalau lebih nggak sah. Contoh misalnya, sholat isya 3 rakaat, ini nggak sah. Contoh sholat isya 5 rakaat, nggak sah. Ya, sholat isya 5 rakaat, nggak sah. Sholat isya 3 rakaat gak sah. Sholat isya Al-Fatihahnya cuma 3 kali, gak sah. Sholat isya Al-Fatihahnya sampai 5 kali karena 5 rakaat, gak sah. Rukun, harus pas, gak boleh kurang, gak boleh lebih. Kalau wajib itu kalau dalam istilah dalam sholat di bawahnya rukun, yaitu harus dilaksanakan. Tapi kalau lupa nggak apa-apa. Kalau rukun nggak boleh lupa. Rukun nggak boleh nggak tahu. Oh, saya belum takbiratul ihram, langsung Al-Fatihah. Kenapa? Nggak tahu kalau harus takbiratul ihram. Saya kira sunnah, nggak sah. Rukun harga mati harus tahu. Kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar itu hukumnya wajib kepada setiap muslim. Ini rukun, kata Imam Syafi'i, ilmu yang darurah, ilmu yang harus diketahui, maka harus tahu. Ada ilmu yang gak harus tahu. Ilmu faraid gak harus semuanya tahu. Ilmu tajwid gak harus semuanya tahu. Ilmu tata cara sholat lengkap gak harus semuanya tahu, tapi rukun sholat wajib semuanya tahu. Rukun sholat itu apa? Berdiri, takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar, membaca, bukan menggerakkan tangan. Menggerakkan tangan ini hukumnya sunnah. Membaca Allahu Akbar. Pertama apa? Berdiri. Kedua, membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketiga, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Ya. Keempat,
ruku. Kelima, bangun dari ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca at-tahiyat dan sholawat. Ya. Kemudian membaca 2 salam. Ini rukun-rukun sholat. Gak boleh kurang. Sudah sholat sampai tahiyat akhir, sudah sholawat, kemudian dipanggil atau ada sesuatu yang mengagetkan, kemudian keluar dari sholat, bangun dari sholat, belum salam, gak sah sholatnya. Diulangi dari awal, dari takbiratul ihram. Kemudian perhatikan, dalam membahas sholat itu banyak sekali fikih ikhtilaf. Ikhtilaf banyak sekali, ya. Dalam wajib atau ab'ad ulama ikhtilaf. Syarat sah sholat ulama ikhtilaf. Bagaimana takbir yang benar ulama ikhtilaf. Bagaimana baca Al-Fatihah bismillah dari Al-Fatihah atau bukan ulama ikhtilaf. Bagaimana cara mengangkat tangan sampai dada atau sampai telinga atau di antara dada dan telinga. Bagaimana ruku, bagaimana sujud, bahkan sebelum sholat, bagaimana wudu, bagaimana mandi, wudu yang sah bagaimana, ini semuanya ikhtilaf. Ikhtilaf dalam bersuci dan sholat itu lebih dari 3.000, 5.000 ikhtilaf. Kitabut Thaharah dengan Kitabus Shalah itu lebih dari 5.000 ikhtilaf. Kita yang sudah tahu berapa ikhtilaf? 5, 10, lebih dari 5.000 ikhtilaf. Ilmu sangat luas. Dan perhatikan jamaah, kita belajar untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini belajar untuk beramal, bukan untuk menyalahkan. Maka perhatikan, di antara banyaknya ikhtilaf, bahkan sampai ikhtilaf yang mengatakan sah dan tidak sah. Tapi nggak ada kemudian fatwa tarjih Muhammadiyah mengatakan orang warga Muhammadiyah tidak sah sholat di belakang NU. Ada nggak? Ada nggak fatwa Bahsul Masail NU berkata warga Nahdiyin tidak sah sholat di belakang Imam Muhammadiyah? Adakah fatwa dari MUI Majelis Ulama Indonesia berkata beda golongan tidak boleh sholat dengan golongan yang lain, kalau berjamaah dengan golongan lain maka sholatnya tidak sah, jamaahnya tidak sah? Gak ada. Menunjukkan apa? Di antara banyaknya ikhtilaf yang jumlahnya sampai 5.000 itu, yang saya tahu wallahu a'lam, itu untuk kita dewasa. Kita belajar untuk mengamalkan, bukan untuk menyalahkan dan bukan untuk mengatakan pendapat lain sholatnya tidak sah. Bukan untuk mengatakan sholat kamu tidak sah, sholat kamu tidak benar. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi memang ada kesalahan-kesalahan yang ngawur, kesalahan-kesalahan yang fatal, yang ulama semuanya sepakat mengatakan ini sholat yang tidak sah. Tapi kemudian ada orang yang seperti ini sholatnya, ya maka kita katakan tidak sah. Oh ikhtilaf, nggak ada ikhtilaf, ulama sepakat. Contohnya apa? Tumak ninah. Tumak ninah itu 4 madhab sepakat adalah rukun. Rukun itu apa artinya? Tidak boleh ditinggalkan, apapun alasannya. Nggak tahu, lupa, nggak ada. Tumak ninah adalah rukun. Rukun itu apa? Tumak ninah itu apa? Tenang. Tenang itu semana batasnya? Sekali membaca tasbih.
Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Kemudian ternyata sholatnya kayak ayam nyucuk. Makanan. Gak ada sebentar-sebentarnya sama sekali. Iya. Maka ini tidak sah menurut 4 mazhab, semuanya ulama sepakat. Jamaah barakallahu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anis salati hatta yuakhirahumullah." Kalau orang sholatnya suka terlambat tanpa uzur, ya, tanpa uzur, nggak ada alasan, nggak ada sebab, sholatnya terlambat terus. Sholat terlambat ini nggak dosa. Sholat asar jam 5 sore, nggak dosa. Memang Allah berikan sholat asar sampai sebelum maghrib. Sholat subuh sebelum syuruk, nggak dosa. Sholat maghrib ketika hampir adzan isya, nggak dosa, nggak apa-apa. Nggak dosa. Tapi hati-hati. Ketika tanpa udzur, ketika tanpa sebab, dan menjadi kebiasaan. Ada orang kalau sholat maghrib itu adzan langsung sholat. Kenapa? Karena asarnya sholatnya sebelum maghrib. Ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anis salati hatta yuakhirahumullah." Kalau orang sholatnya sering terlambat, hati-hati Allah terlambatkan segala urusannya. Sehatnya terlambat, suksesnya terlambat, harmonisnya terlambat, senangnya terlambat, bahagianya terlambat, segala urusannya terlambat. Kenapa? Karena sholatnya terlambat. Kemudian yang kedua rukun Islam yang ketiga apa? Zakat. Zakat itu apa? Perhatikan, zakat itu apa, Pak? Harta khusus dengan jumlah khusus di waktu yang khusus diberikan kepada orang-orang khusus. Ini zakat. Zakat itu apa? Harta tertentu dengan jumlah tertentu di waktu tertentu untuk orang-orang tertentu. Itu namanya zakat. Harta tertentu, tidak semua harta ada zakatnya. Contoh misalnya bahimatul an'am, hewan ternak. Hewan ternak yang ada zakatnya itu unta, sapi, kambing. Ada orang punya kambing cuma 40. Sebelahnya tetangganya punya ayam 10.000. Yang wajib zakat kambing 40. Ayam gak ada zakatnya. Tadi kita bahas apa? Harta khusus. Ada orang punya unta 5. Punya unta 5. Tetangga sebelahnya punya kuda 1. Unta 5 harganya berapa? Ya kurang lebih anggaplah 120 juta misalnya. 150 juta harga untanya. Iya. Tetangganya punya kuda balap 1, 4 miliar. Atau bahkan tuan kuda di belakang pondok saya dulu di Semarang Salatiga itu, di belakangnya pas ada miliuner konglomerat punya kuda-kuda balap. Kuda balapnya itu lebih 20. Satu kudanya harganya 4 miliar, 5 miliar. Ya. Warga sana banyak yang punya kambing. Mana yang keluarkan zakat? Iya. Yang punya kambing yang keluarkan zakat, bukan kambing ya.
Maka zakat adalah harta khusus dengan takaran khusus, dengan takaran khusus. Unta kalau punya 4 gak ada zakat. Kalau untanya 5, zakat mengeluarkan 1 kambing. Kalau untanya punya 10 sampai 14, mengeluarkan 2 kambing. Kalau untanya 15 sampai 19, mengeluarkan 3 kambing. Kalau untanya 20 sampai 24, mengeluarkan 5 kambing. Kalau untanya 25 sampai 35, mengeluarkan bintu makhat, unta yang umurnya 1 tahun. Kalau untanya punya 40, mengeluarkan bintu labun. Ada nanti mengeluarkan jaza'ah, mengeluarkan hiqqah. Unta umur 3 tahun, 4 tahun. Iya. Orang punya kambing 30 enggak ada zakatnya. Punya kambing 39 enggak ada zakatnya. Punya kambing 40 harus keluarkan 1 kambing. Punya kambing 80 keluar 1 kambing. Punya kambing 100 1 kambing. Punya kambing 110 1 kambing. Punya kambing 119 1 kambing, sama. Mau punya 40 mau punya 119 sama, 1 kambing. Punya kambing 120 keluarkan 2 kambing. Dari 120 sampai 200 2 kambing. Dari 201 sampai 300 3 kambing. Setiap 100 1 kambing. Ada jumlahnya khusus. Pertama apa? Malun maksus, hartanya khusus. Yang kedua, jumlahnya khusus. Yang ketiga, waktunya khusus. Kapan mengeluarkan zakat harta tabungan? 1 tahun 1 kali. Kapan mengeluarkan zakat peternakan? 1 tahun 1 kali. Kapan mengeluarkan zakat pertanian? Setiap kali panen. Waktunya khusus. Iya. Gak bisa sebulan sekali, gak bisa 2 tahun sekali. Ada aturannya, ada haul. Haul namanya, waktu. 1 tahun sekali kalau pertanian, setiap kali panen. Kalau pertanian, apa harta yang dizakatkan? Qutun muddakhar. Qutun muddakhar. Yunbituhul adami. Yaitu pertanian yang menjadi makanan pokok, beras, timun, gak masuk. Jumlahnya khusus, 5 wasak atau 10 wasak. 10 wasak itu kurang lebih 1,5 ton. 1 wasak itu adalah 60 sok. Takarannya pertanian adalah 10 wasak padi. 1 wasak adalah 60 sok. 1 sok adalah 4 mud, 4 seperti ini. 1 sok adalah 2,5 kilo. Kurang lebihnya. 1 sok 2,5 kilo. Berarti kalau 2,5 dikali 60 berapa? Hah? 150. 150 dikali, berarti 150 kilo itu 1 wasak. Berarti yang wajib 10 wasak. 150 dikali 10. Itu nisab. Berarti berapa? 1,5 ton. 1,5 ton dapat uang berapa? Sedikit. Tetap wajib zakat. 1,5 ton wajib zakat. Ya. Dalam keadaan kering, bukan dalam keadaan basah. Yunbituhul adami, ditanam sama orang, bukan nemu. Kalau misalnya ada orang punya sawah 10 hektar, nemu padi 10 hektar, nemu, udah ada yang punya, subhanallah, tumbuh di sebuah hutan. Ada zakatnya apa enggak? Enggak ada. Karena syaratnya qutun muddakharun yunbituhul adami. Yang ditanam, bukan nemu, bukan yang tumbuh sendiri. Ya. Kemudian diberikan kepada orang-orang khusus.
diberikan kepada fakir, orang yang hari itu nggak punya uang, nggak punya makan. Diberikan kepada miskin, orang yang hari itu punya makan tapi besok nggak punya makan. Diberikan kepada ibnu sabil, diberikan kepada orang yang dalam perjalanannya nggak punya bekal untuk melanjutkan. Diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam atau orang kafir yang mau masuk Islam. Diberikan kepada jihad, ya. Diberikan kepada santri tulabul ilm. Maka zakat itu apa jamaah? Harta khusus dengan jumlah khusus di waktu khusus diberikan kepada orang-orang khusus. Itu zakat. Wallahu a'lam bissawab. Waktu azan? Azan dulu. Ya jamaah, barakallahu fikum. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak ada lanjut. Persentase zakat 2,5%. Ada yang 5%, ada yang 10%. Zakat pertanian kalau padi, zakat pertanian kalau make pengeluaran biaya perawatan 5%. Pertanian kalau dengan biaya perawatan 5%. Pertanian tanpa biaya perawatan 10%. Tetap beli bibit ya. Cuman airnya itu gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada hama, gak perlu racun macam-macam. Ya. Tapi kalau mengairi, kemudian beli racunnya macam-macam, pupuknya macam-macam, maka ini 5%. Ya. Kemudian wafir rikaz. Rikaz itu harta penemuan jahiliyah. Ketika nemu langsung keluarkan 5%. Rikaz itu harta penemuan barang jahiliyah. Berarti umurnya sudah lebih dari 1450 tahun. Kalau nemu harta karun umurnya 1000 tahun, 1300 tahun, 1200, 100, 200, 300 tahun, itu namanya luqotoh, harta temuan, bukan rikaz. Kalau harta temuan, maka bisa dimiliki dengan syarat harus diumumkan, bukan di tanahnya orang. Kalau nemu di tanahnya orang, ya punya orang itu, bukan nemu ya. Dan kalau misalnya di sebuah hutan, pegunungan, nemu emas batangan, ada tulisannya, tahun 1850 Masehi. Ini langsung ambil tanpa ada zakatnya. Tapi kalau ada tulisannya misalnya, tahun 400 Masehi, keluarkan zakatnya 5%. Kemudian harta, simpanan, tabungan 2,5%. Punya emas 2,5%. Emas perhiasan tidak ada zakatnya. Ya. Kemudian kalau takarannya hewan ternak macam-macam, unta lain, kambing lain, sapi lain. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Itu takaran zakat. Ya, ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu dimulai ketika niat dagang, bukan ketika punya nisab. Kalau yang lain ketika punya nisab baru masuk tanggal 1 haul. Kalau dagang ketika niat meskipun belum nisab maka sudah masuk tanggal 1 haul. Contohnya misalnya saya punya harta 50 juta saat ini. Tahun depan dengan hijriah, dengan tanggalan hijriah, bukan dengan tanggalan syamsiah. Tahun depan saya punya uang 85 juta. Maka 85 juta itu kan masuk ke haul. Sekarang tanggal berapa? So far tanggal berapa sekarang?
8. Sekarang tanggal 8 Safar 1445 punya uang 50 juta. 1446 Hijriah tanggal 8 Safar punya uang 85 juta. Baru punya uang 85 juta. Berapa nisabnya uang itu? 85 juta. Kapan dihitungnya? Sekarang apa tahun depan? Tanggal 1-nya haul. Tahun depan, enggak dimulai sekarang. Jadi saya mengeluarkan zakat 2 tahun lagi. Sekarang saya punya uang 100 juta. Sekarang saya mulai punya uang 85 juta. Berarti sekarang mulai tanggal 1 haul. Kemarin uang saya 84 juta. Karena nisab itu kurang lebih 85 juta. 85 gram emas. Sekarang 1 gramnya kurang lebih 1 juta. Berarti 85 juta. Kemarin saya punya uang 84 juta. Berarti saya belum wajib zakat. Hari ini saya punya tabungan 85 juta. Maka hari ini terhitung tanggal 1 saya menghitung haul. Berarti tahun depan di tanggal 8 Safar saya harus mengeluarkan zakat 2,5%. Jadi ada nisab, ada haul. Ya. Kalau pertanian padi saya punya keuntungan, saya punya panen 1 hektar. Saya punya panen 1 ton, gak wajib zakat. Saya punya panen 1,5 ton, wajib zakat. Saya punya padi cuman 500 kilo, tapi 1 tahun 3 kali. Maka panen 1 tahun digenapkan jadi 1. Berarti kalau 3 kali panen 1,5 ton, wajib zakat. Ya kalau kita bahas bab zakat panjang. Harus ada saya ngisi pengajian di Lumajang bab zakat Bulughul Maram, mungkin bisa 10 pertemuan. Ya. Iya Pak. Monggo. Monggo Pak Haji. Iya. Yang pertama apa tadi Pak? Iya. Padi ngasih ke fakir miskin uang, bukan padinya yang dikasihkan. Menurut 3 mazhab tidak sah. Menurut mazhab Malik, Syafi'i, Ahmad tidak sah. Menurut mazhab Abu Hanifah boleh diberikan uangnya. Maka lebih baik kasih berasnya, jangan kasih uangnya. Kita keluar dari ikhtilaf ulama itu lebih baik. Apalagi di Indonesia kita mazhabnya kebanyakan apa? Syafi'i atau Hanbali yang banyak di Indonesia. Iya. Kok terus ngelanyar ke Hanafi? Maka lebih baik keluarkan, kasih ke fakir miskin padi, bukan ngasih uang. Kalau sudah pernah ngasih uang, semoga menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ada ayamnya orang masuk kandang kita, ya punya orang, bukan punya kita, Pak. Nggak bisa kita akui, ya, nggak bisa kita akui. Meskipun terkadang misalnya punya tetangga tidak tahu diri, misalnya ayamnya masuk ke pekarangan kita terus, kotorannya tidak pernah dibersihkan, ya. Jangan terus dipotong, jangan terus dihak milik, tidak bisa. Haknya orang lain, nggak bisa kita akui. Beda sama kalau tumbuhan. Kalau tumbuhan orang lain, tetangga punya pisang, punya kates, punya mangga, punya duren, ya. Itu ke pekarangan kita atau itu ke jalan, maka menurut sebagian ulama itu bukan lagi hak milik yang punya pohon. Menurut sebagian ulama, wallahu a'lam. Tapi lebih baik kita berhati-hati,
ya, jangan ngambil. Lebih baik berhati-hati jangan ngambil. Ya. Ayam tadi dikeluarkan dari rumah ya Pak. Dikeluarkan dari rumah, atau amal soleh ditaruh di kandang, nanti kalau ada yang ngambil, kalau ada yang ngakui dikasihkan, atau misalnya nggak ada yang ngakui sama sekali dan ayamnya sudah dipelihara 1 tahun, berarti kan itu barang temuan. Barang temuan itu harus disimpan selama 1 tahun, dan selama 1 tahun itu diumumkan, bukan disimpan, didelikkan, bukan, diumumkan. Ini ayamnya siapa? Ada ayam masuk pekarangan saya, 1 tahun disimpan, nggak ada yang ngakui, diumumkan nggak ada yang ngakui, maka ini halal untuk diambil. Jadi untuk menjadi halal itu prosesnya 1 tahun diumumkan. Kalau misalnya 6 bulan ayamnya mau mati, mubadzir ini, ya Pak, halal sembelih. Halal disembelih daripada mubadzir mati. Wallahu a'lam. Terus yang ketiga apa Pak? Mobil. Mobil kalau diniatkan jual beli ada zakatnya, kalau enggak diniatkan jual beli enggak ada zakatnya. Kemudian berapa harga mobilnya? Sampai nisab atau tidak? Mobil harga 100 juta ada zakatnya. Mobil harga 85 juta ada zakatnya. Mobil harga 84 juta ke bawah tidak ada zakatnya. Dan zakat jual beli itu kalau uangnya atau barangnya ada sama kita selama 1 tahun. Contoh misalnya, saya jual mobil. Berapa? 1 mobil. 1 mobil. Ya. Berapa harganya? 200 juta. Selama 1 tahun gak laku. Uangnya belum saya pegang, tapi saya sudah punya hutang kepada Allah, mengeluarkan zakat 2,5% dari 200 juta. Berapa? 5 juta. Saya punya hutang sama Allah. Kenapa? Ini barang dagangan. Laku gak laku wajib ada zakatnya. Makanya kalau dagangan yang laku. Ada tetangga misalnya punya mobil 10, ada Mercy, ada macam-macam mobil mewah misalnya, tapi dia enggak untuk jual beli, enggak ada zakatnya. Saya punya mobil, jual mobil harga 200 juta. Kemudian saya jual 1 bulan laku. Dan uangnya masih saya simpan selama 1 tahun. Ada zakatnya, namanya zakatul ribah, zakat untung dari jual beli. Saya jual beli mobil harga 200 juta. 1 bulan laku, dapat uang 200 juta. 200 juta langsung saya belikan tanah, saya belikan rumah, saya belikan apa yang lainnya. Maka uangnya saya pakai. Barang dagangan gak ada, untungnya uangnya sudah juga gak ada, sudah jadi barang. Jadi umroh misalnya. Maka gak ada wajib zakat lagi. Karena apa yang mau dizakatkan, uangnya sudah nggak ada. Jadi kalau mobil untuk dipakai tidak ada zakatnya. Mobil untuk disimpan tidak ada zakatnya. Mobil untuk jual beli ada zakatnya dengan ketentuan-ketentuan. Di antaranya apa? Harganya 85 juta. Yang kedua, sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Kalau saya punya mobil harga 200 juta, 1 bulan untung, kemudian di bulan ke-11 saya pakai uangnya untuk beli mobil lain. Apakah saya wajib bayar zakat di bulan ke-12? Gak wajib. Tapi kalau saya beli mobil lagi di tahun depannya, di bulan ke-13, maka saya wajib mengeluarkan zakat. Karena sudah sampai haul 1 tahun, saya pegang uang 200 juta. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.